Hotman Paris. Keluarga meminta Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus tragis yang menimpa Vina pada 2016 lalu. Karena hingga kini 3 dari 11 pelaku masih buron. Polda Jabar telah merilis daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Ya, saya samping saya ini. Fotoin apa? Fotoin dari sana. Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Keluarga Vina mendesak polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron. Setelah 8 tahun lamanya, 3 pelaku belum diketahui keberadaannya. Sementara 8 pelaku telah divonis hakim, bahkan 1 di antaranya telah bebas. Keluarga pengennya cepet ketangkep lah. Cepet ketangkap, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Kesorotan lain saudara, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berencana merelokasi 300 kepala keluarga yang menjadi korban banjir lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Korban yang direlokasi merupakan korban yang rumahnya mengalami rusak berat serta berlokasi di dekat sungai. Namun relokasi tidak dilakukan secara terpusat. Relokasi akan dilakukan sesuai kesepakatan dengan tokoh adat yang mewakili korban terdampak. Ada 300 kepala keluarga yang menjadi korban bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Kami akan mengumpulkan yang pertama wali nagari, camat, dan juga tokoh-tokoh yang memang bisa membantu kami untuk mensosialisasikan. Apakah kita sudah punya data berapa ya rumah yang harus direlokasi? Lebih kurang 300 unit. 300 unit. Ya. Nah jadi begini, tidak harus relokasi yang kita tempatkan, tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ itu kan juga bisa kita bangun. Berarti tidak harus terpusat ya Pak? Oh tidak. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi posko pengungsian korban lahar hujan Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Mensos meminta agar pengungsi yang berada di bangunan Masjid Ubudiyah direlokasi karena hanya berjarak 50 meter dari bantaran sungai. Mensos juga menyarankan Pemda setempat menyiapkan pengungsian jangka menengah bagi warga yang rumahnya rusak sebelum ditentukan apakah permukimannya akan direlokasi atau tidak. Pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini. Pengungsian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Saudara, sebuah ambulans dihalangi mobil pribadi yang sedang putar balik di Kota Depok. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda di Indonesia Update. Setelah sukses di 2 gelaran balap sepeda gunung internasional, untuk ketiga kalinya, Indonesia kini kembali dipercaya dunia. Kejuaraan internasional balap sepeda gunung UCI MTB Eliminator World Cup akan kembali tersaji di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diikuti para pembalap dunia MTB dari 60 negara dan disiarkan secara langsung di 132 negara.
UCI MTB Eliminator World Cup 2024. Minggu 19 Mei 2024 di sirkuit SG